each and every day. The past is where it is, way back a year ago. I've changed for the better. Jelang FP1 dan FP2 MotoGP Spanyol 2026, sekalinya gagal finish, Veda Ega Pratama dilupakan lawannya, meski usik tatanan di Moto3. I'm alright. Jelang FP1 dan FP2 MotoGP Spanyol 2026, sekalinya gagal finish, Veda Ega Pratama dilupakan lawannya, meski usik tatanan di Moto3. Lesatan Veda Ega Pratama pada Moto3 2026 harus terputus. Setelah dirinya gagal finish pada balapan terakhir, potensinya terabaikan oleh salah satu rival yang sedang naik daun. Veda Ega Pratama untuk pertama kalinya pulang dengan tangan hampa dari balapan Moto3 musim ini, setelah nestapa pada seri ketiga GP Amerika. Veda mengalami high side crash dalam balapan yang digelar di Austin, Amerika Serikat pada akhir Maret lalu. Sedang bersaing di posisi ke-6 dan baru saja mencatat lap tercepat, Veda terlalu percaya diri hingga membuka gas sebelum waktunya di tikungan. 0 poin membuat posisi rider Honda Tim Asia menurun di klasemen sementara. Sebelumnya mengejutkan dengan bertengger di posisi ketiga setelah podium di Brasil, Veda kini menempati urutan ke-7 walau masih yang tertinggi di antara para rookie. 4 pembalap menggusurnya yaitu Alvaro Carpe, Valentin Perón, serta Guido Pini, dan Adrian Fernandez dari Leopard Racing. Mereka finish di posisi 5 besar pada GP Amerika dengan Pini menjadi yang terdepan berkat hasil kemenangan. Pini sendiri bukan pembalap sembarangan. Di kejuaraan Prague Grand Prix, pembalap didikan Emilio Alzamora itu konsisten menjadi penantang gelar, dengan hasil juara European Talent Cup lalu runner-up pada Junior GP. Pencapaian runner-up pada Junior GP 2024 kian impresif karena diraihnya setelah absen hampir setengah musim, dengan 5 kali finish pertama atau kedua dari 7 balapan yang diikuti. Ekspektasi dibawanya ketika naik di Moto3, apalagi ini musim keduanya dan tahun lalu dia sudah menggondol hasil podium. Dengan tes yang luar biasa, kami memiliki ekspektasi tinggi di Thailand pada awalnya, ucap Pini. Kami mengincar hasil yang bagus, entah itu kemenangan atau podium. Ketika hasilnya tidak muncul, semuanya menjadi lebih sulit. Namun, sekarang kami lebih rileks dan menghadapi balapannya satu persatu. Hal terpenting adalah selalu menyelesaikan balapannya dan mencetak poin. Pini naik ke posisi 4 klasemen sementara. Setelah finish ke-20 di Thailand karena terjatuh, dia menyelesaikan balapan di urutan kelima di Brasil. Harapan untuk menjadi juara dunia diutarakan Pini. Dia mengharap konsistensi ke depannya, tak mesti harus selalu menang. Saat ditanya lawan-lawan yang harus diwaspadai, dia hanya melihat ke atas yaitu 3 pembalap yang secara berurutan mengisi posisi pertama dan ketiga klasemen sementara. Maximo Quiles, Alvaro Carpe, dan Valentin Perón. Kami mengenal satu sama lain dengan sangat baik karena kami bersaing sebelum menembus Grand Prix. Ini sesuatu yang hebat, rasanya seperti kami bersaing seperti ketika kami bersama-sama di Junior GP, dan muncul beberapa duel yang hebat muncul, imbuhnya. Pini, Quiles, Carpe, dan Perón adalah para debutan yang membuat kejutan di Moto3 musim lalu dengan kompak meraih pole position dan podium. Veda sendiri beruntung karena sempat menghadapi mereka semua dalam debutnya di Red Bull Lucky's Cup pada 2024. Seperti ketika pertama kali tiba di Eropa 2 tahun lalu, perlawanan tanpa menunjukkan rasa segan ditunjukkan Veda sejak awal. Bahkan jika setidaknya dapat menjaga posisi ke-6-nya pada GP Amerika, Veda akan menyempil di antara keempatnya di klasemen sementara, tepat di atas Pini dengan jarak 1 poin. Dengan kejuaraan akan kembali ke Eropa, pengalaman dari Red Bull Lucky's Cup dan Junior GP diharapkan bisa membantu Veda menjaga daya saingnya. Kecelakaan pada balapan terakhir juga menjadi pelajaran bagi remaja asal Gunung Kidul itu untuk bisa terus meningkatkan diri. Saya akan mengambilnya sebagai pelajaran penting dan kembali lebih kuat di Jerez, ucap Veda melalui Honda Tim Asia. Kecelakaan di Moto3 Amerika jadi pelajaran penting. Veda Ega Pratama bidik 10 besar di Jerez. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama
menjadikan kecelakaannya dalam balapan Moto3 Amerika 2026 di Circuit of the Americas, Austin, pekan lalu sebagai bagian penting dalam proses belajarnya. Hal ini dinyatakan sang ayah Sudarmono usai pembalap 17 tahun itu high side di tikungan 11 pada lap 5. Kala itu, Veda sedang melaju di posisi ke-6 dan insidennya menyeret serta Joel Esteban. Akibat insiden ini, rider Honda Tim Asia ini pulang tanpa poin, menduduki peringkat 7 klasemen dengan 27 poin. Sudarmono menjelaskan kronologi kecelakaan Veda. Setelah balapan dia telepon. Permasalahannya memang dia ada kesalahan, makanya ada slide ya, ngegasnya terlalu agresif, ungkap Sudarmono, yang juga merupakan mantan pembalap supersport nasional. Jadi, ban belakangnya ada slide dan sirkuit itu memang baru dari yang dicoba Veda, sirkuit baru, dan mungkin kondisi treknya belum terlalu hafal juga. Lanjutnya, mengingat itu adalah kunjungan perdana Veda ke Austin. Meski begitu, Sudarmono menyatakan insiden tersebut tidak membuat mental Veda goyah. Menurutnya, insiden ini justru merupakan pelajaran berharga bagi juara Asia Talent Cup 2023 itu. Veda Ega Pratama bidik 10 besar di Jerez. Setelah crash, secara mental sih nggak masalah untuk Veda, karena itu tahap belajar untuk nambah pengalaman aja. Kondisi Veda juga aman. Alhamdulillah, nggak ada cedera, tutur Sudarmono. Kini, Veda sedang menjalani rehat selama 1 bulan sebelum menatap seri Spanyol di sirkuit Jerez pada 24 April 2026 nanti. Sudarmono pun menyebut putranya membidik posisi 10 besar. Keyakinan untuk di Jerez menurut saya ya tetap belajar, tapi mudah-mudahan dia tetap yakin bisa di 10 besar ya. Mudah-mudahan bisalah 10 besar. Itu aja sih targetnya, pungkas Sudarmono.